wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan Kau lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, sujud menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapakku, Bapakku, dikuduskan nama-Mu. Bapakku, Bapakku, datanglah kerajaan-Mu. Bapakku, Bapakku, surga dikuduskan nama-Mu. Bapakku, Bapakku, surga datanglah kerajaan-Mu.
Ku menyembahmu dalam roh dan kebenaran, sujud menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah aku. Biarlah sinarmu sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku. Biarlah sinarmu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Tuhan yang menciptakan waktu, Tuhan yang menggerakkan semua ciptaannya. Tuhan menggerakkan hatimu mendekat padanya, karena Ia, Tuhan melimpahi rohnya untuk menyejukkan hatimu. Selamat beribadah saudara-saudara sekalian, dengan kasih kami mengucapkan selamat datang di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Tema pada ibadah hari ini adalah pemulihannya menjawab kebutuhan hakiki, berdasarkan kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah dan bakti kita hari ini. Marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Sebab
yang teguh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Tuhan dan kekal, lihatlah hati kami, penuh dusta, kemunafikan, kejahatan, ketamakan, keji, dan berdosa. Ampunilah kami, Tuhan yang Maha Kasih dan Pengampun. Sudilah Tuhan menyucikan hati dan seluruh hidup kami putih seperti salju. Ya Tuhan Allah kami, berilah kami kelayakan hidup dalam petunjuk jalan-Mu. Itu
Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan sungguh-sungguh mau bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan melalui firman Tuhan di dalam surat Titus pasal 3, ayatnya yang kelima, kitab Perjanjian Baru, yang menyatakan demikian. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama-sama kita mendengar perintah hidup baru, seperti yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Kitab Perjanjian Baru, surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21, yang mengatakan demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan hendaklah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Tuhanku, ku dengar suaramu.
dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan mendengarkan nyanyian bagi kemuliaan Tuhan dari trio pelayan Tuhan Maranatha Denpasar. saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Harapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, silakan mempersiapkan Alkitab saudara-saudara sekalian yang ada di tempat saudara masing-masing. Kita akan membaca dan merenungkan pemberitaan kitab Yehezkiel, Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama, kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Mari kita merendahkan diri, berjumpa dengan Allah dalam doa. Mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami membutuhkan hikmat ilahi, hikmat-Mu. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk dapat menyempurnakan kekurangan insani kami. Ketika kami akan membaca, mendengar, menghayati
dan berusaha berkonsentrasi dengan baik ketika Tuhan hendak berbicara kepada kami melalui pemberitaan kitab Yehezkiel ini. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami telah siap untuk mendengar dan menyimak dengan seksama firman Tuhan ini. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Firman Tuhan pada hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakanlah, begini firman Tuhan Allah. Oleh karena, sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi, sepi, dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa. Dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hei gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi, sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman kepada api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Sudah kalah, masih diejek. Sudah hancur, sudah
Tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Masih juga orang mengolok-olok, saudara. Bagi saudara dan saya yang pernah mengalami situasi keterpurukan, apapun itu, dan kemudian orang lain mendengar kita sedang terpuruk, lalu mereka tertawa, bagaimana perasaan saudara? Saudara sudah jatuh, saudara gagal, saudara mungkin terpuruk dengan amat sangat. Orang lain senang dengan keterpurukan saudara. Siapapun saudara yang mengalami itu pasti merasa sakit hati. Orang yang kemudian diejek ketika sedang jatuh, dihina ketika kita sedang terpuruk, sama situasinya seperti Israel dalam konteks pasal 36 ini. Ayat 1 sampai dengan ayat 7. Bohong saudara kalau kita kemudian tidak sakit hati dengan apa yang terjadi dan dialami oleh Israel, dan juga mungkin terjadi dan dialami oleh kita dalam satu kehidupan. Kita bukan malaikat saudara. Karena itu saudara bisa bayangkan ketika kemudian Israel di dalam situasi keterpurukan, kemudian mereka dibuang ke Babel. Tentu karena dosa mereka saudara. Dan dalam keadaan seperti itu Israel kemudian seperti mengalami situasi yang memang sungguh bertolak belakang ketika kemudian Yerusalem, Bait Allah, dan ketika mereka masih sebagai bangsa yang merdeka. Pasal ini saudara kasih Kristus, pasal 36 kitab ini menarik. Karena di latar belakangi memang situasi yang memang sungguh-sungguh membutuhkan pemulihan batin. Dan bukan saja berkaitan dengan pemulihan fisik. Kalau orang sedang terpuruk saudara, dia membutuhkan topangan doa. Dia membutuhkan berita sukacita. Dia membutuhkan orang yang mengerti dan peduli. Orang yang dalam keadaan sangat terpuruk saudara, dia membutuhkan sahabat. Dia membutuhkan, yang paling penting adalah dia membutuhkan Tuhan yang menguatkan mereka. Sebab hanya Tuhan saudara yang bisa membaharui Israel, Allah mereka. Meskipun Israel menyadari bahwa tentu mereka kemudian mengalami pembuangan di Babel, mengalami situasi yang sangat bertolak belakang dengan harapan mereka, mengalami hukuman Tuhan, tetapi saudara, pasal ini adalah pasal yang menggembirakan. Sebuah pasal yang mau mengingatkan kita tentang arti Paskah yang masih kita rayakan di minggu-minggu ini. Bahwa apa yang kemudian dialami oleh Israel dalam keterpurukan mereka sebagai sebuah bangsa dan sebagai umat yang disayangi Tuhan. Sebagai bangsa dan umat yang kemudian harus mengalami pembuangan, mengalami situasi yang berubah, lalu kemudian mereka seolah-olah kehilangan jati diri dan identitas mereka. Seolah-olah kemudian musuh-musuh dalam bacaan ini, bangsa-bangsa lain menghina mereka, mengolok-olok mereka, mengatakan syukur loh. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan keadaan Israel. Itulah sebabnya saudara kasih Kristus, Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul dalam pasal ini pembaharuan Israel. Pembaharuan. Dibaharui.
bukan saja saudara kasih Kristus dibaharui secara hal-hal yang bersifat sekali lagi fisikal dan material, tetapi yang paling penting spiritual. Spiritualitas dari Israel yang sedang terpuruk itu. Bahwa orang membutuhkan berita yang membuat kita yang sedang dalam keadaan yang sulit ini, ada berita yang membuat kita tenang. Ada berita yang membuat kita kemudian bangkit lagi, semangat lagi, untuk kemudian melanjutkan kehidupan yang baru. Dan disitulah Nabi Yeskiel dipanggil Tuhan untuk menyampaikan berita sukacita ini kepada Israel yang sedang dalam kondisi yang amat sangat terpuruk itu. Hai engkau anak manusia, begitu Allah berbicara kepada Yeskiel. Apa yang Yeskiel lakukan saudara kasih Kristus adalah ketika dia berbicara kepada orang-orang, komunitas, persekutuan umat Israel yang kemudian perlu dan harus dibangkitkan kembali semangat mereka, iman mereka, kepercayaan mereka, supaya mereka percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka sama sekali. Bahwa masih ada Tuhan dan tetap ada Tuhan dalam kehidupan orang-orang Israel. Betul saudara kasih Kristus, latar belakang ini juga karena Tuhan telah disakiti hati mereka. Oleh mereka. Tuhan telah disakiti hatinya oleh apa yang dilakukan Israel. Mereka lebih percaya kepada Tuhan lain daripada Allah Israel. Allah marah. Dan Allah menghukum. Konsekuensi, resiko dari dosa adalah memang itu. Tidak ada kata yang bukan itu. Bahwa ketika saudara dan saya, ketika Israel melakukan dosa, pasti ada konsekuensi dari itu semua. Tetapi saudara kasih Kristus, ketika kemudian pasal ini mau mengatakan kepada kita semua, berkaitan juga dengan makna Paskah yang kita rayakan, yang kita peringati, yang kita mau yakini. Bahwa jikalau saudara dan saya pernah ditegur Tuhan dan mengalami keterpurukan dalam hidup, sangat amat sampai ke titik nadir yang paling bawah. Mengalami degradasi kehidupan yang luar biasa. Sampai-sampai orang seperti tidak mau mengenal kita lagi. Sampai-sampai orang yang mungkin awalnya sangat dekat dengan kita, tetapi mereka yang meninggalkan kita. Tetapi saudara, Tuhan Yesus, Tuhan Paskah itu tidak meninggalkan saudara. Saudara harus meyakini itu. Bahwa Tuhan yang saudara imani, Yesus Kristus, Tuhan yang Paskah itu, yang bangkit itu, adalah Tuhan yang kemudian tidak stuck. Dia tidak berdiam. Dia bukan Tuhan yang kemudian cuek dengan saudara, tidak. Dia tahu dan dia paham apa yang dibutuhkan oleh saudara ketika saudara dalam keterpurukan. Ketika mengalami situasi-situasi seperti ini saudara, yang dibutuhkan adalah berita-berita gembira, kabar baik. Bahwa pergumulan saudara, apapun itu, tidak akan selamanya saudara hadapi dan alami. Bahwa apa yang saudara alami dalam kehidupan keluarga, persekutuan, gereja, bahkan bangsa saat ini, suatu ketika Tuhan akan membaharui kembali. COVID-19 dan apapun namanya tidak akan bisa menghentikan rencana Tuhan menyelamatkan bangsa ini. Tidak akan pernah mampu dan sanggup menghentikan Tuhan untuk menyelamatkan saudara, mengembalikan semangat saudara, untuk kemudian memulihkan keadaan saudara, dan membuat saudara kemudian bergairah kembali, semangat lagi, hidup lagi, dan memiliki pandangan berpengharapan. Memang saudara, saya pernah membaca sebuah buku yang mengatakan begini. Kadang-kadang, bahkan seringkali,
pertolongan Tuhan itu lambat betul seperti kereta api kelas ekonomi. Dan saya pikir-pikir benar juga. Sebab manusia saat ini lebih suka yang cepat. Lebih suka yang instan. Manusia lebih suka jawaban yang cepat, supaya kemudian pergumulan dan masalah kita cepat selesai. Tetapi saudara kasih Kristus, kadang-kadang Tuhan minta kita untuk bersabar yang begitu panjang. Tuhan minta supaya kita kemudian memiliki kepercayaan, pengharapan bahwa Dia sebenarnya sedang bekerja untuk memulihkan dan menyelamatkan saudara. Karena itu berita gembira hari ini, siapapun saudara dan apapun pergumulan saudara, Tuhan sedang bekerja dengan caranya sendiri menyelamatkan hidup saudara, menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan orang-orang yang masih berharap pada pertolongan Tuhan. Selamat Paskah kembali saudara. Selamat menghayati iman Paskah. Amin. Hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi mereka. Derita dan kemelut, Tuhan yang setia menolongmu. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sendu hatimu retak, Tuhan mengatasi tiap kemelut. Ya Tuhan tolongku yang lemah, setiamu kokoh selamanya. Jemaat Tuhan silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi,
Kami percaya firman-Mu akan selalu hidup di setiap konteks dan zaman, termasuk zaman kami, di era kami ini. Dalam pergumulan dan pergulatan gereja Tuhan, dalam pergulatan kehidupan bangsa, pandemi COVID-19 menakutkan, mengkhawatirkan, mencemaskan, bahkan sudah dan acap kali membuat iman kami menjadi lemah. Kami percaya Tuhan firman-Mu akan Kau nyatakan dalam kehidupan, dalam konteks keluarga-keluarga yang saat ini sedang terpuruk hidup ekonomi mereka. Ketika bangsa ini, negara ini dalam keterpurukan berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19, ketika masyarakat yang ada di kota maupun desa termasuk di provinsi dan kota Denpasar mengalami keterpurukan ekonomi yang berdampak pada kehidupan rumah tangga. Firman-Mu ya Tuhan memberikan kepada kami pengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan dan membaharui kembali apa yang telah meninggalkan kami, apa yang kemudian rusak dalam kehidupan konteks dunia ini. Kiranya ya Tuhan melalui peristiwa atau kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan bangsa kami menjadi pembelajaran yang sangat baik bagi kami semua. Betapa kami ya Tuhan harus mengintrospeksi kembali, mengingat kembali, merenungkan dengan serius dan sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau dalam konteks bangsa dan negara kami. Apa yang Tuhan inginkan dalam konteks pelayanan dan kehidupan persekutuan jemaat-jemaat Tuhan, khususnya Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Doa kami ya Tuhan untuk pelayanan kantor majelis jemaat, karyawan-karyawan kantor majelis jemaat Maranatha di Denpasar, baik yang ada di kantor maupun yang bekerja sebagai koster dan security. Kami berdoa ya Tuhan bagi semua perangkat-perangkat pelayanan yang ada, baik para pelayan firman dan sakramen, organik, non-organik maupun gereja saudara, pelayanan diaken penatua dan pengurus-pengurus pelkat, pelayanan pelaksana harian majelis jemaat, kami semua ya Tuhan, Ibu Pendeta Ivon Makatita, bersama teman-teman pendeta yang ada. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa pada ibadah ini, tim multimedia telah bekerja dengan sangat baik, organis, pianis, pemandu lagu, bahkan rekan-rekan presbiter. Terima kasih ya Tuhan untuk puji-pujian yang boleh disenandungkan dalam situasi seperti ini, menguatkan, memberikan pengharapan dan kekuatan bagi kami. Kami tidak akan ditakutkan dan digentarkan dengan apapun karena kami punya Tuhan yang membaharui kehidupan kami manusia. Terima kasih ya Tuhan kepada keluarga-keluarga jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini dalam betul-betul keadaan terpuruk. Ketika kemudian hubungan suami istri dan anak-anak, ketika masalah ekonomi dan masalah-masalah yang lain. Ketika kemudian saat ini kemudian mereka tidak lagi dapat berpikir apa yang harus mereka lakukan. Tuhan firman-Mu meyakinkan mereka dan mengangkat mereka kembali di dalam kepercayaan bahwa Tuhan Yesus sedang bekerja memulihkan mereka dengan cara Tuhan sendiri. Biarlah mereka dikuatkan ya Tuhan, supaya mereka tidak jatuh dalam keputusasaan. Supaya keluarga-keluarga Kristiani tidak kemudian mencari alternatif Tuhan yang lain. Supaya jangan sampai keluarga-keluarga Kristiani mengalami kehidupan yang betul-betul jauh dari Tuhan karena situasi yang sangat tidak kondusif ini. Biarlah ya Tuhan semangat beribadah dari jemaat-jemaat tetap bertumbuh, bahkan semakin kuat karena pengharapan, karena sukacita dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkatilah seluruh kehidupan persekutuan pelayanan kesaksian GPIB, majelis sinode GPIB, mupel-mupel yang ada, termasuk jemaat dan presbiter Maranatha di Denpasar ini. Berkati bangsa dan negara kami, pemimpin kami Bapak Jokowi dan jajarannya, Bapak Gubernur Iwayan Koster beserta jajarannya, semua masyarakat yang ada dan tinggal di Bali.
biarlah kami semua sungguh-sungguh saling bersatu melawan pandemi ini. Dan kami akan belajar untuk memaknai bahwa seluruh kasus ini membuat kami semakin lebih mengasihi sesama, care dan peduli dengan sesama kami siapapun dia. Inilah doa kami Bapa di sorga. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah Tuhan menyempurnakan doa kami ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami demi Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pujian dari Presbiter Merata di Denpasar. Dipersilakan. Tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ingatlah firman Tuhan di dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Sambil memberikan persembahan syukur, kita memuji dan memuliakan Tuhan dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 2. Marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapilah untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta jemaat hari ini, Minggu tanggal 26 April 2020 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah.
khususnya kepada Bapak Ibu warga jemaat yang melaksanakan ibadah minggu di rumah masing-masing keluarga. Informasi tentang peneguhan dan pemberkatan perkawinan bertempat di GPIB Jemaat Maranatha Denpasar, Bali. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi pertama, Saudara Tegar Bagus Albert Sanger, anggota jemaat di sektor pelayanan Galilea, dengan Saudari Niluh Putu Ari Dewi Pramesti, anggota jemaat di sektor pelayanan Galilea. Pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 jam 10.00 WITA. Pengembalaan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 jam 11.30 WITA. Kedua, Saudara David William Hasiholan Siregar, anggota jemaat di sektor pelayanan Getsemani, dengan Saudari Hestidia Hapsari, anggota jemaat di sektor pelayanan Getsemani, pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 jam 10.00 WITA. Pengembalaan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 jam 10.00 WITA. Ketiga, Saudara Immanuel Algamora, anggota jemaat di sektor pelayanan Kalvari, dengan Saudari Caroline Christian Tuerah, anggota jemaat Gereja El Shaddai di Jakarta. Berdasarkan permohonan dari keluarga, maka ibadah peneguhan dan pemberkatan tersebut dilaksanakan di Gereja El Shaddai di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 jam 14.00 WIB. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan tersebut dapat dilaksanakan apabila tidak ada persoalan dan semua persyaratan lengkap, serta yang hadir di dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan selama masa pandemi COVID-19 maksimal hanya sebanyak 10 orang. Berdasarkan himbauan dari pemerintah dan Majelis Sinode GPIB tentang penanganan untuk pencegahan terhadap pandemi COVID-19, maka bersama ini kami menyampaikan kepada warga jemaat, marilah kita mentaati himbauan dari pemerintah dan Majelis Sinode GPIB dalam upaya untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19. Marilah kita menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 dimulai dari diri kita sendiri, harus menggunakan masker bila keluar rumah, dan harus tetap menjaga jarak fisik, menerapkan physical distancing, dan bersama tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh dan melaksanakan perilaku hidup sehat dan bersih. Marilah kita bersatu hati, tetaplah berdoa agar Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan untuk berjuang bersama dan melalui kasih-Nya kepada kita untuk mengakhiri pergumulan tentang pandemik COVID-19. Demikian warta jemaat hari ini. Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar, Bali mengucapkan selamat memasuki minggu ketiga sesudah Paskah. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat senantiasa mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih. Jemaat, marilah berdiri. Kobarkan dalam jiwamu semangat untuk berjuang. Bangkitkan selalu harapan, dan jangan pernah berputus asa. Ya, Tuhanmu adalah setia. Jiwaku
jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.